Karena acara kita pada malam hari ini mungkin di akhir acara nanti ditutup dengan doa bersama ya. Ditutup dengan doa bersama. Saya sekarang tanya dulu sama ibu-ibu. Bu, saya berdiri di sini dikasih waktu berapa lama? 1 jam apa setengah jam? Apa 10 menit? Berapa lama? 3 jam. Sepakat aja kita sampai sudah aja. Sepakat? Sampai siap. Nah, baik. Ya. Ya memang Bu. Al-mu'minu fil masajid kasama fil ma. Ini kata Nabi. Kalau orang beriman dalam masjid seperti seperti ikan di dalam air. Tetapi al-munafiqu fil masajid, kalau orang munafik dalam masjid seperti burung di dalam Kalau orang beriman di dalam masjid, Bu, orang beriman berangkat ke masjid, Pak, berada dalam masjid, Pak, mereka itu tidak kepingin cepat, Bu. Itu baru orang beriman. Tapi kalau nak capek balik tau, itu enggak tuh. Itu iman palsu tuh. Ya, alun tiba duduk sebentar rumah saji lah nak balik. Ada ibu yang nak pulang cepat dah. Nah, ini kita buka cerita dikit. Ada di zaman Rasulullah, Bu. Ini simak cerita ini. Ada di zaman Rasulullah, ada orang sakit parah. Anaknya sakit, sudah puas berobat ke sana ke sini, ke dokter sudah, ya, ke paranormal sudah, tapi nggak sembuh-sembuh. Pada suatu ketika itu, maka terlihat dalam hatinya orang tua ini, bapak dengan ibunya. Ya, apa katanya? Bernazar. Kalau seandainya anak saya sehat, kata bapaknya, saya akan bernazar kepada bapak iblis. Bapak iblis. Sekaligus dengan ibu iblis. Bapak iblis dengan ibu iblis. Ini nazar bapaknya. Yang nazar ibunya, kalau anak saya sehat, anak saya sembuh, kata ibunya, nanti saya bernazar akan meminum muntah anjing hitam. Nah, ini nazarnya. Ya. Ternyata bapak dan ibu tidak berapa lama setelah itu anaknya tadi sehat dari sakit. Setelah anak saya sehat, maka bingunglah bapaknya. Mau cari induk setan ke mana? Mau cari bapak iblis ke mana? Ditemui Rasulullah. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, kami kemarin ya Rasulullah, karena sudah panik, sudah risau, anak kami sakit, sudah puas berobat, tapi nggak sembuh-sembuh, sehingga kami bernazar. Apa nazar engkau? Nazar saya, kata bapaknya, kalau anak kami itu sehat, saya mau bernazar kepada bapaknya iblis atau emaknya iblis. Tapi sekarang anak kami sudah sehat ya Rasul, mau kemana kami cari bapaknya iblis itu? Nggak tahu tempatnya tadi mana. Oh, berarti kamu dulu bernazar kepada bapak iblis, ya? Kata bapaknya tadi menjawab. Apa kata Rasulullah? Kalau itu nazar engkau, ya, mau tahu enggak engkau itu yang bapaknya iblis? Ya Rasul. Jadi tanya Rasul tadi kepada Nabi, kepada orang ini tadi, kepingin tahu enggak engkau yang namanya bapak iblis atau induk iblis? Ya Rasul, saya mau bernazar. Kalau engkau mau kepingin bapaknya iblis dan maknya iblis, besok kebetulan malamnya itu adalah petang Kamis, besok pagi hari Jumat. Apa kata Nabi? Besok kamu berangkat ke masjid, berdiri di halaman masjid, tolong kamu tengok siapa orang yang paling dulu keluar dari masjid. Itu kalau laki-laki bapak kalau ibu-ibu maknya
Di siapa yang dulu turun dari masjid, kata Nabi, itulah bapak iblis. Maka bayarlah nasarmu kepada bapak iblis. Ya. Jadi siapa bapak iblis, Bu? Apa tanda bapak iblis? Ya. Enggak susah cari, Bu. Enggak payah awak cari bapak iblis malam ini, enggak payah lah. Siapa yang paling dulu mereka pulang dari masjid, itu bapak iblis tu. Tak payah-payah cari kau. Aku ibu-ibu siapa yang dulu pulang mereka itu bayar nasarkan kau. Siapa yang menasar balik? Terus yang maknya yang orang tua perempuannya tadi nazarnya adalah meminum muntah anjing hitam. Kemana mau kami cari ya Rasul muntah anjing hitam itu? Lalu kata Nabi, enggak susah, enggak perlu kamu repot-repot mencari muntah anjing hitam itu. Terus kemana kami mau cari ya Rasul? Kata Nabi kita menjelaskan, tolong kamu tampung itu kapan hari hujan, ditampung itu air yang turun dari atap rumah orang yang tidak ada satupun sholat di dalamnya. Bapaknya enggak, emaknya pun enggak, menantu pun enggak, anaknya pun enggak, kakek pun enggak, nenek pun enggak ada satupun yang sholat dalam rumah itu. Kata Rasul, tampung itu air yang turun dari atap rumahnya, lalu engkau minum. Kata Nabi, itu pun lebih haram daripada muntah anjing. Jadi enggak susah sebenarnya ternyata mencari muntah anjing. Enggak susah, gampang. Kita tengok tidak ada satupun yang sholat dalam rumah itu, ya, enggak satupun. Kita ambil airnya, kata Nabi, itu pun sudah lebih haram daripada muntah anjing hitam. Paham, Bu? Lain paham, Bu? Siapa tadi bapak iblis? Baik, kita lanjut. Dia mudah-mudahan bapak dan ibu malam ini istiqomah, walaupun cuma baru sekali kita silaturahmi. Mudah-mudahan kalau saya sanggup nanti berdiri di sini 2 jam atau 3 jam atau sampai 4 jam, mudah-mudahan bapak dan ibu istiqomah untuk mendengar. Lain talok 3 jam, Bu. Nah, bahasa pi mengenyang, Bu. Ya. Baik, menyongsong bulan suci Ramadan, apa sih yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Bulan Ramadan, bulan Syaban. Ini bulan Syaban. Kita berada sekarang ini di dalam bulan berapa hari Syaban sekarang? 24, berarti tinggal lebih dan kurang 5 atau 6 hari. Kita berada dalam bulan Syaban. Bulan Syaban ini disebut dengan gerbang untuk memasuki bulan Ramadan. Gerbang atau yang disebut dengan gawang. Ini kita ambil contoh. Main bola kaki. Ini tonggak gawang atau tiang gawang. Ini satu lagi tiang gawang. Kita ibaratkan main bola. Ya. Ini berlari melintasi lapang yang begitu luas. Kita hebat, kita pintar, skillnya hebat, larinya kencang, tetapi sebelum mereka berhasil menendang bola melewati gawang ini, belum disebut mereka itu menang dan belum disebut kesebelasannya itu menjadi kalah. Berarti ini apa artinya? Bulan Syaban ini penentu kita. Ya, berhasil tidak berhasilnya kita nanti di bulan Ramadan ditentukan di dalam bulan Syaban ini. Maka disebut bulan Syaban ini bulan gerbangnya untuk memasuki bulan suci Ramadan. Sekarang kita berada 5 hari atau 6 hari lagi di bulan Syaban. Kira-kira apa yang harus kita lakukan
untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan apa yang kita lakukan di bulan ini semestinya supaya amal kita diterima di dalam bulan suci Ramadan. Nah, ini akan kita bahas agak sedikit loh. Nah, baik. Untuk menyambut bulan suci Ramadan, setidak-tidaknya ada 5 T yang harus kita laksanakan. Berapa T, Bu? 5 T. 5 T yang harus kita lakukan untuk menyongsong bulan suci Ramadan. T yang pertama adalah taharul qulubi. Ya. Taharul qulubi. Apa artinya bahasa kita? Kalau bahasa Arab atau lebih tahu tuh. Taharul qulub. Kalau artinya bahasa kita adalah membersihkan hati. Jadi di bulan ini Bapak Ibu para hadirin berbahagia, kita wajib hukumnya untuk membersihkan hati kita. Ya, kenapa? Semenjak Ramadan tahun kemarin sudah berkisar antara 10 atau sampai 11 bulan. Ya, kita bergelumang dengan dosa, bergelumang dengan salah, ya, bergelumang dengan khilaf, ya, selama sebulan atau 10 bulan yang telah lewat. Maka di bulan ini kita wajib untuk membersihkan hati kita. Kalau hati kita tidak bersih, yang akan datang itu namanya bulan suci Ramadan. Berarti bulan suci. Setiap yang suci tidak mau menyatu dengan yang kotor. Berarti kalau hati kita masih kotor, Bapak dan Ibu, sampai Ramadan datang nanti, maka amal yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan itu tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihkan hati. Atta Ramadana masra'atal ibadi, kata Nabi. Akan datang bulan Ramadan kepada kalian semua, kata Nabi, akan menjadi sawah ladang. Ya, sawah ladang. Litutahirul qulub, akan membersihkan hati-hati manusia. Jadi bulan Ramadan itu bulan suci dan akan membersihkan hati manusia. Tetapi dibersihkan di bulan ini dulu. Bagaimana caranya mensucikan dan apa yang harus kita bersihkan hati kita, Ustaz? Ya, mungkin selama ini Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, hati kita mempunyai 5 penyakit. Pertama, iri. Yang kedua, dendam. Yang ketiga, sombong atau takabur. Yang keempat, iri, dengki, sombong, takabur. Setelah pun boleh udah banyak nomor toledo penyakit gitu. Ya. Ini penyakit yang ini kalau masih berada di dalam hati, maka penyakit inilah yang membuat hati kita menjadi kotor. Tengok, nih mohon maaf, ini agak sering ini ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu di sini. Tengok setelah gajian, tengok kawan sebelah. Waktu belum kajian kemarin, enggak pakai gelang emas. Tahu sudah gajian bulan ini, sudah sebesar ini gelang emasnya. Ya, tak tahu keluar dari camp, menengoklah teman sebelahnya. Nah, yang orang yang sudah baru beli emas ini enggak sadar. Ya, mantang-mantang gelang sudah ada, cincin sudah ada. Nah, ini berdiri di tempat teman, ini. Ini apa? Karena jari punya chain, karena tangan punya gelang. Tahu-tahu kalung ada pula di sini. Berdiri di depan teman.
Ini namanya sakit hati. Yang punya sifat sombong itu ada di dalam hati. Dia pamer, tak tahu yang menengok pun merasa sakit hati. Ini namanya sumbernya dari hati. Di orang yang menyombongkan, membanggakan diri pun, yang sombong dan takabur pun, itu sumbernya dari hati. Ada sebuah cerita, Bu. Lagu mendengar cerita. Baik, ada sebuah cerita Bu. Ada suami istri berangkat ke kondangan. Saya tahu kondangan. Barale kalau masuk kami di situ. Barale. Tahu-tahu nyampe di tempat kondangan tadi, ya, yang si bapak asik makan. Kan makan hidangan Prancis ya, udang Prancis tuh. Tahu yang ibu ini tadi sambil makan dia makan, tetapi matonya layak dojo kawannya caliak sador. Ternyata ada yang dia tengok, Bu. Ada yang dia tengok. Kalau bapak ini tidak, kusuk maka layak dojo sampah tu bang dia sador. Berkenaan Prancis sudah tuh ya. Kadang-kadang kalau zaman kini Bu dengan zaman dulu jauh beda Bu. Zaman dulu kalau makan tuh punya sopan, punya etika. Kalau menyuap nasi ketik-ketik ya. Kalau kini enggak dong. Apa nak capek habis? Ya. Kalau kini makan ke kondangan, aku cari. Kalau dulu enggak, makan ke kondangan diambil seketik nasi ya. Diambil dikit-dikit sambalan. Habis tambah lagi. Kalau kini enggak Bu, pergi ke kondangan itu ada tuh video yang Salawi itu tuh ya. Itu ambil nasi tuh. Laban tuh Gunung Kerinci saja nasi. Sambal 4 macam sambal, 5 macam sambal diambil semua. Ambil semua. Nah, ini apa? Kalau dulu nggak ada, kalau dulu makan itu sopan. Jadi yang bapak ini kusuk makannya santai, rileks. Yang ibunya nggak, ternyata sambil makan matanya jelalatan. Setelah selesai kondangan, diisi amplop, pamit kepada tuan rumah pulang. Tak tahu nyampe di rumah, baru nyampe di rumah, yang bapaknya istirahat, duduk di atas kursi. Yang ibunya nyampe di rumah langsung pengsan. Dia tahu pengsan? Nggak sadar diri dong. Sehingga dijapui lah bidan daki itu. Bidan, dijemput bidan, diperiksa. Diperiksa nggak ada yang sakit. Sakit kepala enggak, demam enggak, asam urat enggak, ya. Diperiksa nggak ada satu pun sakit ketemu, tapi dia nggak sadar diri. Ternyata dijemput lagi dokter. Bidan nggak mampu, dijemput dokter, diperiksa oleh dokter. Ternyata jantungan kumat. Setelah ditelusuri, Pak, ini ibu tadi makan apa Pak di kondangan? Nggak ada, cuman makan goreng ayam sama goreng tempe. Ini kok bisa ibu ini kumat jantungannya? Setelah diperiksa, ternyata sambil makan tadi matanya jelalatan, ternyata menengok perhiasan temannya. Ya, karena nampak perhiasan temannya tadi besar-besar, kuning-kuning, nggak sanggup menahan hati, menahan sakitnya di sini, ternyata nyampe rumah langsung pengsan. Ya, ini namanya sumbernya dari hati. Ini penyakit ini, Bu. Ini penyakit besar. Maka sebelum datang bulan suci Ramadan, yang pertama adalah taharul qulub, bersihkan hasud, buang, dengki, buang, khianat, buang, permusuhan, buang,
mungkin sebelum hari ini, sebelum malam ini dengan tetangga sebelah putus silaturahmi, sambung kembali. Mungkin dengan saudara, karib kerabat, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, menantu dengan orang tua, saudara dengan saudara, mungkin ada perbedaan pendapat, mungkin ada masalah, renggang, pecah, retak, maka dibersihkanlah sebelum datang bulan Ramadan. Sambung kalau yang putus. Ini disebut dengan penyakit hati. Kita takut Bapak dan Ibu, datang bulan Ramadan nanti kita puasa, makan tidak dari jam 5 subuh sampai jam setengah 7. Kita makan enggak, minum enggak, kita puasa, sholat 5 waktu, sholat tarawih lagi pada malamnya. Tetapi kalau masih ada kita yang putus silaturahmi kita dengan tetangga kiri, tetangga kanan, maka amal ibadah yang kita lakukan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ini kita bertetangga di perusahaan ini adalah batasnya cuma dinding ya, cuma dinding. Kalau sekarang Bapak dan Ibu, orang ini bertengkar, orang ini bermusuhan, nggak perlu main tinju, nggak perlu main sipak, masalah sepele saja bisa orang sekarang ini sanggup tidak bertegur sapa sampai tahunan atau sampai berbulan-bulan. Kalau dulu enggak, masalah saya dengan Buya contohnya tinju sekali habis perkara. Kalau sekarang enggak berani lagi main tinju, sekali tinju kan 10 juta ya, ini enggak berani. Tapi masalah sedikit bisa sekarang ini orang bermusuhan sampai 3 bulan, sampai 4 bulan, bahkan sampai bertahun orang bermusuhan. Kadang-kala masalahnya cuma sepele. Ya, kadang-kala masalahnya cuma pembuangan air, jatuh ke laman sebulan, marah. Kadang-kala karena tetangga ini rajin minta, ya, masa karena itu hal yang sedikit kita tidak bertegur sapa sampai 1 tahun. Ini jangan. Kalau ada ibu dan bapak, mungkin tahun kemarin sampai hari tadi, sampai malam ini putus silaturahminya, belum bertegur sapa, pulang dari sini nanti kita bersihkan, Pak puas bau, saling memaafkan. Bisa Bu? Lagi bisa Bu? Kalau ada ibu yang bermusuh di lingkungan, alhamdulillah, berarti itulah ibu-ibu yang soleh. Kalau kami tengok wajahnya memang wajah soleha semua, mencahayu wajahnya. Apalagi di bawah lampu. Ini wajah-wajah soleha semua. Jadi kalau wanita soleha itu mereka tidak suka bermusuhan, tidak suka mereka itu. Kalau wanita soleha itu sukanya adalah berdamai, berdamai dengan tetangga, berdamai dengan suami. Ya Bu? Yang sebelah depan yakin soleha? Yakin? Yakin yang di depan soleha? Yakin? Ya. Insya Allah kalau saya tengok ya, kalau tengok di pakaiannya malam ini itu soleha, tapi kalau besok belum tahu juga. Ya. Ya. Insya Allah kami doakan ibu kami hadir pada malam hari ini, insya Allah menjadi istri soleh mulai dari malam ini sampai bulan Ramadan nanti. Ya, Bu, Bu, yang sebelah sini, yakin sudah jadi soleha? Yakin? Insya Allah. Kira-kira tanda istri soleh itu berapa? Taat pada suami? Bu, tanda istri soleha berapa? Tanda istri soleha berapa? Kata ibu sebelah ini disebutnya 1, katanya taat pada suami. Yang sebelah depan, tanda istri soleha berapa?
Tapi tadi udah mengaku soleha. Tanda istri soleha itu berapa? Apa bu? Patuh pada suami. Sama aja kok tadi. Sama aja. Ya. Berarti dua jawaban tapi sama. Patuh sama suami. Udah yakin patuh? Udah yakin patuh? Mulia mau tanya ke laki masing-masing. Tentu yang bukti ya. Ya. Di tanda istri soleh itu tidak banyak. Tanda istri soleh itu cukup 3 saja, nggak banyak. Kalau ibu punya yang 3 ini sudah dipastikan istri soleh 3. Yang pertama, iza ra'aitaha sarratka. Bila dipandang oleh suaminya menyenangkan iya tuh. Iya lai senang tira kiwan jadi hawa. Lai. Ketika ada piti saya. Ya, jadi yang pertama tanda istri soleha itu apabila ditengok oleh suaminya menyenangkan menengok suami dia senyum. Tengok suami senyum. Tak ngambok loh. Kok situ ditengok suami. Ya. Apalagi kalau gaji sakit. Kancau sekali. Ya. Bu tanya cik lain loh. Boleh tanya bu? Ada 2 karakter suami, pilih salah satu. Yang pertama, ada suami dia jelek, hitam, bunci loh. Dia jadi bunci, jadi itu tawa aja. Pilih bu, ada seorang suami dia jelek, buruk, hitam, miskin, tak punya uang, tetapi dia itu pengasih, penyayang, perhatian pada ibu. Ada satu lagi, ganteng, gagah, bantu apa tadi? Ganteng, gagah, gaji gadang, piti banyak, tetapi pemarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Pilih bu, mana yang suka? Dia. Suami yang pertama tadi dia jelek, dia miskin, tetapi dia pengasih dan penyantun pada istri. Suami yang kedua dia ganteng, banyak uang, tetapi pemarah. Mana yang 7? 7 nomor 2 bu. Nah, yang nomor 2 apa nomor 1? Dan lu lelaki jangan wedok pede lah dia milih nomor 2 lelaki ya nun. Dipilih nomor 1 atau nomor 2 bu? Nomor 1. Pak, yang sebelah siku juga dengan ibu sebelah siku memilih nomor 1. Berarti yang dipilih dari ibu kita biar nak bapiti, biar nyubuk, biar hitam, yang penting penyayang. Yo nak perlu piti ke pak? Orang kan apa nak perlu piti? Jadi bu, tanda istri soleh yang pertama, iza ra'aitaha sarratka.
apabila ditengok oleh suaminya menyenangkan banyak uang tetap senyum, dikit pun uang tetap itu baru namanya istri soleh. Ini giliran dia GPT. Ini contoh, bulan kemarin dikasih uang 2 juta, ambil uang langsung tersenyum, bahkan diciumnya suaminya lain. Ya, kenapa? Karena suami mengasih uang 2 juta, tahu-tahu 1 bulan lagi, tadi bulan kemarin 2 juta, bulan yang ini cuma 1 juta, 1 juta cuma. Kenapa? Karena buah otrek, gaji keteknya kasih. Alhamdulillah masih agak lumayan, ambil masih dibalas dengan senyum dikit. Tapi cium tidak ada lain. Bulan yang ketiga menurun lagi, cuma tinggal 500. Dikasih uang 500. Kalau yang pertama diambil uang pakai senyum, pakai cium. Yang kedua cuma 1 juta, diambil uang pakai senyum tapi tidak pakai cium. Yang ketiga cuma tinggal 500, uang diambil tapi tidak nengok. Dan nengok. Tahu-tahu bulan yang keempat suaminya kena bisul. Kena bisul tidak bisa kerajo. Cuman gajian 250.000. Kasih uang 250. Nah, kalau bakso kami Minang, pas dikasih uang langsung tiba patui tunggal sekali. Ya, apa bunyinya patui itu Ustaz? Bunyinya agih uang 250, aju malang sia aku maji aku nak kerapek kuat. Badak balik. Nah, ini bukan istri soleh. Kalau istri soleha itu ketika di atas dia pun tersenyum, ketika di bawah pun tetap selesai. Nah, ini apa maksudnya? Banyak uang tetap tersenyum, sedikit uang tetap tersenyum. Ini yang pertama, tanda istri soleha. Ketika ditengok oleh suami menyenangkan hati. Jadi sekarang ini Bapak dan Ibu, ini Ibu yang lebih utama. Nah, kenapa sekarang ini banyak suami selingkuh? Tahu nggak Ibu penyebab? Ada nak suami selingkuh? Landa lah. Landa. Lain sih. Nah, kenapa penyebabnya? Sekarang ini setelah ditelusuri, setelah ditengok-tengok, agak banyak faktor terjadinya salahnya dari seorang istri. Apa kena dikatakan istri? Ya, giliran dia pulang dari kerja, ditengok istrinya ngambek. Ya, ngambek. Sampai malam ngambek, sampai pagi ngambek. Dia kasih uang diambil tapi ngambek terus. Giliran ditengok istri orang, senyum sama dia. Mana yang elok bu? Macam lihat bini awak, nyong ngambek. Cak lihat bini orang, galak kawak. Mana sana hati kami? Apa sana hati orang? Jadi bu, istri soleha itu tidak memandang tetapi yang dipandang adalah kesetiaan dan kasih sayang. Kenapa bu? Ganteng suami bu, gagah suami bu, kayak primus, pria musang. Ganteng, gagah, putih, tinggi, ya. Kalau seandainya ibu mati dulu, mau tak dia itu ikut sama ibu? Nggak ada. Nggak. Lemado kamu sih ada ya? Lemado. Kami kok kayak ikut ibu lo tak ada cerita kan?
Ya. Ditampang gagah belum tentu akan menyelamatkan di alam kubur. Wajah ibu pun cantik belum tentu menyelamatkan di alam kubur. Itu apa yang menyelamatkan kita di alam kubur, Ustaz? Yang menyelamatkan cuma satu. Apa itu? Amalan yang sah. Termasuk kita hadir pada malam ini di masjid ini adalah tujuannya mencari amal soleh. Paham? Paham? Di jalan Nabi mana sayang kelaki lain. Ya. Ada cerita cik lain, Bu. Ada cerita satu lagi, Bu. Bu, lain dengan cik lain. Masya Allah, Bu. Ada seorang suami istri kaya raya, Bu. Saking kaya raya, setiap apa yang diminta oleh istrinya sama suaminya dibelikan. Apapun yang diminta dibelikan. Sehingga gelang dari sini sudah hampir ke siku penuh. Jari kelima-limanya pakai cincin kelima-limanya. Kalung sehingga bini berjalan tak tahu nuri lah. Lama nilai boleh itu sedap. Saking kaya. Tahu-tahu malang nak dapat ditolak, mujur nak dapat diraih. Datang malaikat maut kepada istrinya dulu. Sakit, sudah seminggu sakit, sudah hampir sekarat, Duduk suami ini di telinga istrinya. Kan tuntunan dalam Islam kalau ada orang sekarat itu kan dah tuntunannya kita membaca la ilaha. Nah, kita ingatkan kepada mereka supaya ingat dengan kalimat la ilaha illallah. Di suaminya duduk di dekat istrinya, dibaca sama suaminya la ilaha illallah. Kata suaminya, apa jawab istrinya tadi? Karena semasa kuatnya, semasa jayanya sebelum sakit itu, karena diturunkan semua permintaannya oleh suaminya, ternyata zikir istrinya ini cuman zikirnya 3 aja. Pertama cincin, yang kedua gelang, yang ketiga kalung. Cuman itu aja zikirnya. Diingat oleh suaminya, la ilaha illallah. Kata suaminya, apa jawab istrinya? La ilaha illallah. Dijawab istrinya lah. Apa kata istrinya? Bang, jangan dibuka galangmu, bang. Udah kecil bini. Ya. Dibaca sekali lagi sama suaminya. La ilaha illallah. Jawab sama istrinya, bang, jangan dibuka kalung saya, bang. Kenapa? Karena kebiasaannya zikirnya adalah harta. Ternyata ketika sakaratul maut itu yang datang hanya harta. Maka kita, Bu, ketika kita meninggal itu akan dikembalikan apa yang menjadi kebiasaan kita ketika kita sebelum mati. Maka kalau kita biasa mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah ketika sakaratul maut yang datang itu adalah la ilaha illallah. Sudah mau meninggal, lalu dipandu lagi sama suaminya. Karena tidak bisa lagi istrinya tadi menjawab la ilaha illallah, kata suaminya. Sampai la ilaha illallahnya satu, dibuka gelang satu. Sampai la ilaha illallahnya satu, dibuka cincin satu. Begitu terus menerus sampai semuanya cincin terbuka, gelang pun terbuka, kalung pun terbuka. Yang istrinya lalu meninggal dulu, dibacakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ini sempat terjadi semacam ini, Bu, kira-kira barang emas yang banyak ini itu apa gunanya, Bu? Yang diambil suami tadi itu apa gunanya? Untuk kawin istri, Bu. Itu ingat-ingat, Bu. Ingat. Ya. Jadi tanda istri soleh yang pertama adalah ketika dipandang oleh suaminya menyenangkan hati. Terus yang kedua, tanda istri soleh
Wa iza amartaha ata'atka. Apabila diperintah oleh suaminya, mereka taat. Disuruh oleh suami pergi, dilarang oleh suami berhenti. Itu baru istri solehah. Nah, paham? Paham? Alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu pada diri berbagai dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam sudah menunjuk jam 10:30. Nah, tutup Bu. Nah, mulai. Lah sama-sama deh ya. Sama 10 harusnya. Dek terdakwa mana macam lihat mah. Tambah apa tutup? Tutup. Bu. Kita malam ini adalah mencari amal soleh. Ibu yang duduk di luar atau apa yang duduk di luar, apa yang duduk di dalam masjid ini kok, ya insya Allah kita sama-sama dapatnya. Apa yang kita dapatkan Ustaz? Yang kita dapatkan malam ini adalah Raudatul Jannah. Apa arti Raudatul Jannah? Taman surga. Jadi Bapak Ibu pada malam ini, semakin lama kita duduk di sini, berarti semakin lama kita duduk di taman surga. Kalau duduk di taman surga, minta lama apa minta sebentar? Minta lah. Yolai boleh lama. Baik. Dilaju kita kembali kepada tema kita, yaitu menyambut bulan suci Ramadan dengan melakukan 3T. T yang pertama adalah taharul qulub, yaitu membersihkan hati. T yang kedua, kita laju kepada T yang kedua Bapak dan Ibu. Apa itu T yang kedua? Taharul jasad. Apa itu artinya? Membersihkan jasad. Ini jasad kita ini banyak dosa-dosanya Bu. Makan, minum, menjadi darah, menjadi daging, menjadi kulit, menjadi bulu, mengalir darah kita di sini. Nah, itu menjadi tanggung jawab, namanya dosa jasad. Yang kedua taharul jasad. Kita bersihkan jasad kita sebelum datang bulan suci Ramadan. Bagaimana caranya Ustaz? Kok ada pula dosa jasad namanya? Ada Bu. Ada apa? Mana sumbernya? Contoh, ini mohon maaf. Sebelum bulan ini, sebelum hari ini, sebelum minggu ini, kita biasa contohnya memakan hasil judi. Suka memakan hasil riba. Suka makan riba, suka makan hasil judi, suka menokok-nokok meja. Siapa kalah menang, siapa kalah bayar mie, siapa kalah bayar rokok, siapa kalah bayar kopi, siapa kalah bayar teh. Ada nggak sini Bu? Ada sini nggak? Ada. Lada alhamdulillah. Kata Buya nggak ada, berarti aman kali ini. Ya. Udah dulu ya. Risiko udah dulu ya. Alhamdulillah. Iya di Siko, dia mau tanya di Siko, bukan di camp tapi di Siko. Kalau ada contohnya bulan-bulan kemarin, tahun kemarin contohnya kita makan riba. Mana contohnya Bu ya? Pinjam uang 1 juta, beranak 100, itu namanya riba. Dimakan hasil itu menjadi darah, menjadi daging, menjadi kulit, dan menjadi bulu, maka tanggungannya dosa jasad. Berikutnya, kalau ada ibu dan bapak kami yang hadir pada malam ini, tapi insya Allah saya yakin percaya 100% nggak ada, saya yakin dan percaya.
Nah, apa itu? Kalau ada yang memakan piti caleg 2019, Iko menginyam tuh ya, menginyam tuh. Tapi kalau di siku yakin nama tak ada lah, soalan tak ada. Kan nggak ada yang makan uang caleg kan bu? Uang caleg kan ada yang makan lah. Abad aman. 2019 kemarin ada yang 200, ada yang 300. Dimakan uang itu kemarin. Sebelum datang Ramadan besok, wajib dulu taubat. Ya. Ini bentuknya sepele bu, tetapi menginyam besok tuh. Nah, itu bentuknya riba. Riba, anak uang pinjam 1 juta beranak 100. Ya, itu riba. Hasil judi. Ada kita memakan itu sebelum hari ini, sebelum malam ini. Tobat sebelum datang Ramadan. Kalau kita tidak taubat dong, yang amal kita lakukan di bulan Ramadan semuanya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau ada pulau yang suka main chip. Ada tak? Superman, Megawin. Kalian tak ada lah. Siku tak ada lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak ada. Nah, itu sama. Main domino contohnya pakai uang. Main skater. Main itu sama hukumnya dengan judi. Yang judi itu hukumnya haram. Kami kan cuma dikit Ustaz. Kalau kami menang dibayarkan orang, kami mie telur secambung cuman harganya 12.000. Kan itu? Ya berapa mie telur ya? Hah? Lu bunuh ini. Woi, kancang lagi. Kancang lagi ya. 20. Angkat kami ketek-ketek dulu 5.000 deh. Nah. Siapa menang? Ya bayar kopi segelas paling mahal 7.000. Masa ya gara-gara uang 7.000 itu kita masuk neraka ya. Walaupun banyak ma'askara kasinuhu bakalinuhu man haraman. 1 tabung, 1 tangki, 1 gelas, 1 tetes man haraman. Yang hukum haram tetap Bu, jawab jujur. Ada enggak makan uang caleg 2019 kemarin? Ada enggak? Jujur weh lah. Ayo, dia tuduh-tuduh lah ya situ. Lendak lah. Alhamdulillah. Nah, tobat. Sebelum datang Ramadan, nanti sampai ke rumah, ambil wudu, solat 2 rakaat. Namanya solat rakaat pertama surat Al-Kafirun. Rakaat kedua cukup Al-Ikhlas saja. Setelah salam, astagfirullah minimal 7 kali. Setelah itu angkat tangan berdoa. Nah, nggak bisa bahasa Arab, nggak malah pakai bahasa Indonesia. Nggak juga bisa bahasa Indonesia pakai bahasa awak selain. Kok kencai pakai bahasa kencai. Kok Minang pakai bahasa Minang. Ya Pak, boleh. Ya Allah ya Tuhan, ampuni dosa saya ya Allah. Saya khilaf kemarin ya Allah 2019 ya Allah, khilaf ya Allah. Ampuni dosa saya. Tapi jangan khilaf lah ni 2024 besok. Itu sengaja dah. Okey lah 2019 malam petang khilaf dah. 2024 bang dia salah tu nak khilaf dah mau tu lahir bang. Apa ya? Oh betul. Iya banyak usul ibu boleh tu banyak tu.
nyuantan ya kumah biasa apapun lah cawak menolak awak yang boleh disuari pasangan. Nah, posisi amannya apa caranya Ustaz? Posisi amannya dua. Pertama, kalau ada yang ngasih, ya, yang ngasih takut tersinggung kalau nggak kita ambil, tapi dikasih uangnya ke mas. Kalau lah piti di tangan gua ada. Pas dok abing. Hilang rezeki. Tak terkadang masa gitu. Nah, Bu, tapi saya tidak melarang. Jangan Ibu salah paham nanti, jangan Bapak salah paham. Saya tidak melarang, tetapi kalau kita lakukan, ya ini simak hadisnya. Hadis ini umum, seluruh ulama kita paham, seluruh guru kita paham yang ada, seluruhnya ulama kita paham hadis ini. Ar-rasi wal murtasi ila finnar. Yang mengasih, yang dikasih sama-sama masuk neraka. Yang mengasih, yang dikasih sama-sama. Di lain dakwah serupa. Orang yang mengasih pun ikut masuk neraka. Tapi bagaimana caranya kita bebas? Itu tadi. Yang pertama, ambil dikasihkan ke mas. Yang kedua, supaya aman, ya, supaya aman. Walaupun besok pagi nggak ada beras untuk di tanah, supaya aman kalau dia kasih, jangan diambil. Tapi kalau diambil, walaupun cuma 50.000, itu sama berlaku hadis tadi. Ar-rasi wal murtasi ila finnar. Tapi dia ngantar ke rumah Ustaz. Nah, ini kan ajak ke ibu-ibu kan ajak ke rumahnya tunggu ya. Dia antar ke rumah, bukan kita yang ambil, bukan kita yang minta, tapi dia ngasih. Ya. Kalau penjelasan yang tentang ini Bu atau Bapak Amor, contoh, kita ambil contoh kecil aja. Contoh kami kenal dengan Buya. Ketemu di jalan, ketemu di Padang Roh contohnya, ya. Walaupun bagaimana kenal kami dengan beliau, tidak mungkin kami kalau ketemu ngasih uang, ya, ngasih uang. Kenapa? Karena tidak ada tujuan yang lain. Tapi karena ada tujuan, karena ada keinginan, maka dikasihlah uang. Memang dia mengasih, tapi ada tujuannya. Apa tujuannya? Minta dipilih. Kayak apa? Kayak minta dipilih ya? Lain tak lah. Nah, Bapak Ibu pada diri berbagai dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua taharah jasad. Mari kita bersihkan jasad kita sebelum datang bulan suci Ramadan. Dari mana? Dari makannya yang haram, dari yang riba atau yang subhan. Atau ada contohnya sekarang kan zamannya ceklok. Ya ceklok. Kalau di kantor di luar tuh ada ceklok namanya ya. Kalau di PT dojo. Iya doyan. Kalau di sekolah-sekolah, di kantor ada namanya ceklok. Sudah nyo ceklok, nyo balik ke rumah. Dan nyo ceklok, nyo lari. Kerja dalam 1 bulan ditentukan 26 hari. Contoh ini kita ambil contoh. Ada hari perayaan tanggal merah 4 hari sebulan. Berarti kerjanya 26 hari. Dia ceklok terus. Ternyata cekloknya 26, tetapi yang kerjanya cuma 12. Yang cekloknya 26 tapi kerjanya cuma 12. Berapa hari yang tak kerja tuh? 14. Tapi gajinya full. Aku menginjam tuh, Bu. Menginjam tuh. Ya. Tidak sesuai hak dengan tapi kalau di perusahaan ini tidak ada. Yang ada itu di kantor-kantor, kawan. Ya. Kalau di perusahaan itu tak ada. Di perusahaan itu jujur-jujur. Yang ada itu di kantor-kantor.
Kalau sini saya yakin nggak ada. Nggak ada. Itu kenapa tidak sesuai hak dengan kewajiban. Yang hak diambilnya, tetapi kewajiban tidak dilaksanakan. Ini kena itu. Kalau kita makan, apalagi kami suami dikasih makan untuk anak istri, ya, menjadi darah daging, menjadi kulit, maka dosa yang ditanggung adalah dosa jasad.